Ayahku adalah dewa perang. Bab 681. Shen Feixue sangat tersentuh dan menyuruh Guan Qianjun untuk berhati-hati dan tidak kehilangan perhatian di Jingsu. Jangan hancurkan sekte harimau naga dulu, tapi hancurkan dirimu sendiri dulu. Ketika mereka menerima panggilan tersebut, Guan Qianjun dan Qian Qian telah tiba di kaki Gunung Longhu. Dia berkata dengan sedikit tidak sabar, saya tahu, saya tahu. Kemudian, dia menutup telepon. Melihat ayahnya tiba-tiba menutup telepon, Qian Qian sangat ketakutan sehingga dia menarik napas, Papa, kamu tidak ingin mati. Beraninya kamu menutup telepon Feixue. Aku bahkan bisa membayangkan betapa marahnya dia di sana. Kamu mungkin akan dipukul ketika kamu kembali. Wang Cai, yang berada di kaki Qian Qian, juga mengangguk penuh semangat. Guan Qianjun tersenyum bangga, saya takut dengan apa yang dia lakukan. Dia berani memukul saya, dan saya memukulnya. Ini juga sangat agung dan penuh semangat. Qian Qian menghela nafas, itu benar, tidak peduli seberapa kuat Bibi Feixue, dia pasti tidak akan bisa mengalahkanmu, tapi bagaimana jika? Bagaimana jika Bibi Feixue tidak membiarkanmu menyentuhnya? Maka kamu tidak sendirian. Apakah kamu menyimpan kamar kosong? Dia masih mengangkat wajah kecilnya dan menatap ayahnya dengan serius. Mata Guan Qianjun melebar pada awalnya, lalu dia berpura-pura batuk 2 kali dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, dia menunjuk ke kejauhan, ada banyak orang di sekitar sana, dan mereka berteriak. Ayo, kita ke sana dan lihat apa yang terjadi di sana. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan memimpin langkah ke arah itu. Melihat punggungnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit, berlutut dan memeluk anak anjing itu. Saat dia mengikuti ayahnya, dia menepuk kepala Wang Cai dengan lembut, Wang Cai, kamu lihat ayah malu. Sepertinya kita harus sedikit menahan diri mulai sekarang dan jangan mengatakan apapun yang membuatnya malu. Wajah ayah bahkan merah. Melihatnya seperti itu, dia pasti sangat khawatir. Dia juga tahu bahwa meskipun dia bisa mengalahkan Bibi Feixue, dia tidak akan berdaya jika Bibi Feixue tidak membiarkan dia menyentuhnya. Guan Qianjun sedang berjalan dengan langkah besar. Ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah tanpa suara keras. Cepat dan tingkatkan kecepatannya. Di depan, di kaki gunung, sekelompok besar orang berkumpul, setidaknya 300 atau 400 orang. Semua orang sangat bersemangat, melompat dengan kaki dan mengangkat satu tangan tinggi-tinggi. Tuan Sengshan, tolong beri saya kesempatan ini. Saya akan membayar. Saya akan membayar 20.000 yuan. Saya akan membayar 20.000 yuan untuk membeli heksagram Anda hari ini. 20.000 yuan bukanlah apa-apa. Bisakah 20.000 yuan membeli heksagram harian Guru Sengshan? Saya akan membayar 30.000 yuan. 30.000 yuan, haha, 30.000 yuan bukanlah apa-apa. Saya tidak tahu apa artinya. Saya akan memberi Anda 50.000 yuan. Tuan Sengshan, tolong berjanjilah kepada saya. Saya akan membeli heksagram Anda hari ini seharga 50.000 yuan. Tuan Sengshan, saya akan memberi Anda 100.000 yuan. Semuanya, tolong berhenti berkelahi dengan saya. Anda tidak dapat bersaing dengan saya. Saya membawa 300.000 yuan penuh hanya untuk mendapatkan heksagram ini dari Guru Sengshan. Guan Qianjun meraih tangan putrinya dan meremasnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang saya lihat dikelilingi oleh begitu banyak orang adalah sebuah kerikil besar. Dan yang duduk di atas batu-batuan itu adalah seorang pendeta Tao kurus yang tampaknya memiliki sedikit semangat abadi. Dia berusia sekitar 60 tahun. Jenggotnya tumbuh sedikit di depan perutnya. Dia mengambil pengocok seolah ingin mengusir lalat, menjentikannya ke kiri dan ke kanan dari waktu ke waktu. Matanya terpejam, dan ada senyuman yang tidak dapat dipahami di wajahnya. Ada sedikit kebanggaan pada senyuman misterius ini. Lihatlah telinganya terangkat tinggi, meski kelopak matanya bergerak-gerak, ada sedikit keserakahan di wajahnya. Jelas sekali, semakin tinggi harganya, semakin bahagia orang yang disebut sebagai Tuan Sengshan ini. Melihat pemandangan itu, Qian Qian sangat penasaran. Dia menarik lengan baju bibi di sebelahnya dan bertanya apa yang terjadi. Bibinya sangat kagum dan menceritakan kisahnya. Tuan Sengshan ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa dia adalah murid junior dari pemimpin sekte naga dan harimau. Karena sifatnya yang acuh tak acuh, dia tidak memegang posisi apapun di sekte naga dan harimau. Sebaliknya, dia terobsesi mempelajari berbagai gosip Zui. Kudengar heksagram yang dia hitung telah mencapai titik yang mengejutkan dunia dan membuat hantu dan dewa menangis.
Setiap perhitungannya akurat. Namun, karena dia mengatakan bahwa dia sedang mengungkap rahasia surga, untuk memastikan umur panjangnya, dia hanya menghitung 1 heksagram sehari. Qian mengerutkan bibirnya. Kalau begitu dia tidak rakus akan uang. Dia hanya menghasilkan 1 kekayaan sehari, dan orang dengan harga tertinggi mendapatkannya, kan? Ini seperti lelang, dan dia sudah menjualnya seharga 100.000 yuan. Bibinya melotot, "Nak, kenapa kamu begitu cuek? Ini tidak diusulkan oleh Tuan Sengshan. Ini adalah mode kompetisi yang secara spontan dibentuk oleh orang-orang yang ingin kita minta heksagram. Siapapun yang membayar lebih akan mendapatkan heksagram Master Sengshan ini." Master Sengshan juga berkata bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang dapat diperoleh heksagram ini, dia akan menggunakan setiap sennya untuk memuja Master Longhu. Biarlah ia melindungi fajar masyarakat dunia, memberkati negara dan rakyatnya, serta melindungi perdamaian dunia, sehingga masyarakat di seluruh dunia dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Dia juga memandang Tuan Sengshan dengan kagum. Mata semua orang serupa. Melihat Tuan Sengshan itu seperti memandang dewa. Hanya dalam waktu singkat, 1 heksagram mengambil sekitar 200.000 per hari. Qian mengangkat wajahnya dengan rasa ingin tahu dan menatap Guan Qianjun. Ayah, ternyata meramal bisa sangat menguntungkan. Bagaimana kalau kita mempelajarinya juga? Jika kita terlalu tua untuk berjalan di masa depan, kita masih bisa seperti Paman Tao itu. Duduk di atas batu besar, Anda bisa menghasilkan ratusan ribu tanpa pergi kemanapun. Suara anak itu yang sedikit nyaring langsung menarik perhatian orang sekitar. Bahkan Tuan Sengshan yang duduk di atas batu besar mau tidak mau membuka matanya dan menatap lelaki kecil itu dengan penuh ejekan. Orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil, jangan berpikir bahwa meramal itu seperti pergi ke sekolah teknik Lansiang untuk belajar menggunakan ekskavator. Kamu bisa mempelajarinya dengan menghabiskan beberapa ribu yuan. Semudah itu. Untuk meramal, yang terpenting adalah bakat. Sangat sulit bagi seseorang yang berbakat dan cerdas seperti Tuan Sengshan untuk dapat melihat dunia. Makhluk seperti itu hanyalah dewa. Benar. Di antara 10 juta orang, saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan satu orang sejati pun dari Tuan Sengshan. Itu tidak benar. Gadis ini baru saja membuka mulutnya. Saya tidak tahu bagaimana ayahnya mengajarinya. Dia mengatakannya seolah-olah semua orang bisa mempelajarinya. Jika dia bisa mempelajarinya, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini. Mereka semuanya akan menjadi dewa yang hidup. Qian berkata dengan tidak senang, "Jangan bicara omong kosong, kamu hanya tahu cara meramal. Apa masalahnya? Aku yang paling kuat, tak terkalahkan di dunia. Ayo meramal." Dia jelas lebih baik dari Tuan Sengshan itu. Gadis kecil selalu berpikir bahwa ayah mereka adalah yang paling berkuasa. Mendengar pernyataan ini, kerumunan orang meledak. Bahkan, beberapa orang memarahi Guan Qianjun karena cara dia mendidik anak-anaknya dan bagaimana dia bisa begitu bodoh dan mengatakan omong kosong seperti itu. Jika mereka menyinggung Tuan Sengshan, kedua ayah dan putrinya mungkin akan musnah dalam sekejap. Bibinya juga berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak-anak, cepatlah meminta maaf kepada Tuan Sengshan. Sebagai orang dewasa, jangan berdiri di sana seperti orang kayu. Cepat bawa putrimu untuk meminta maaf kepada Guru Gunung Suci. Tahukah kamu bahwa Sekte Harimau Naga adalah salah satu dari 4 sekte agama besar di kerajaan naga kita? Setiap pendeta tahu sangat kuat, belum lagi Tuan Sengshan. Ini adalah saudara junior dari pemimpin. Dia hanya perlu melepaskan jimat untuk membakarmu menjadi abu. Minta maaf sekarang." Guan Qianjun melambaikan tangannya dengan lucu, seolah dia telah melihat semuanya. Bab 682. Dia berkata, "Untuk apa kamu meminta maaf? Itu hanya meramal. Itu keterampilan kecil. Di mataku, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kungfu kucing berkaki 3. Jadi, putriku benar." Kemudian, dia dengan lembut menepuk kepala bayi kecil yang lucu itu dan berkata sambil tersenyum, Qian, keterampilanmu jauh lebih baik daripada orang-orang itu. Kamu lebih kuat daripada orang-orang sungguhan di seluruh sekte Longhu." Qian mengangguk penuh semangat, dengan ekspresi ceria di wajah kecilnya, "Papa pasti benar, jadi aku lebih baik dari semua orang sungguhan di sekte naga dan harimaumu, apalagi orang tua yang hanya bisa meramal nasib." Dia juga menatap ke arah Guru Gunung Suci. Kita tidak bisa menyalahkan bayi kecil yang lucu ini karena begitu berani dan berani. Biasanya, dia tidak akan melakukan ini, tapi dia sudah cukup menderita karena kultus harimau naga. Racun yang diberikan padanya begitu kuat.
Meskipun aku sudah lebih baik sekarang, mengingatnya kembali masih terasa penuh kesakitan. Ketika dia memikirkan hal ini, kemarahan gadis kecil itu mulai meningkat. Begitu dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya mulai berteriak dengan marah. Mereka menunjuk ke arah Guan Qianjun dan Qian Qian, meminta mereka untuk segera berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dari Tuan Sengshan. Jika tidak, itu hanya akan berakhir menjadi abu. Tuan Sengshan juga mendengus marah, mengangkat alisnya, dan memarahi dengan suara rendah dengan suara kasar seperti mengikis kaserole. Bagaimana ayah dan anak perempuan yang begitu bodoh bisa menimbulkan masalah di sekte naga dan harimau kita? Berlututlah dan memohon belas kasihan, jika tidak, guru Tao akan dengan santai melemparkan jimat 5 guntur. Aku bisa meledakkanmu berkeping-keping, bahkan jiwamu pun akan diusir. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan jimat kuning muda tiba-tiba muncul di tangannya, membuat semua orang mundur ketakutan. Guan Qianjun merasa geli sejenak, dan saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara yang sangat kasar dari belakang, "Hei, kenapa kamu berdiri di depanku? Cepat minggir. Tuan muda kita telah datang menemui Tuan Sengshan untuk meramal nasib." Ada gelombang seruan datang dari belakang, dengan sedikit kemarahan dan kepanikan dalam suara mereka, namun mereka sepertinya tidak berani berbicara. Guan Qianjun berbalik dan melihat bahwa awalnya ada banyak orang yang berdiri rapat di belakang, namun sekarang mereka secara kasar didorong oleh 2 pasang tangan besar dari belakang, dan mereka terlempar ke kiri dan kanan. Beberapa orang hampir tidak bisa berdiri tegak. Beberapa dari mereka jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, lutut mereka patah berkeping-keping. Mereka adalah 2 pria yang tingginya minimal 1,8 meter dan sangat berotot. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa dia adalah pengawal yang sangat terampil. Di belakang kedua orang itu, ada seorang pemuda mengenakan pakaian brokat, yang kelihatannya berusia kurang dari 30 tahun. Ada seorang wanita cantik dengan tinggi minimal 1,7 meter sambil memegang erat lengannya. Meski kecantikannya tidak memakai riasan tebal, ia tetap terlihat sangat menawan dan menawan. Namun, sepasang mata yang lebih putih daripada hitam membuatnya terlihat sangat menghina. Dia melihat orang-orang yang tersandung di sampingnya, mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan sedikit jijik, "Tuan muda Qiu ada di sini untuk meramal nasib, beraninya Anda menghalangi kami. Minggir, Anda benar-benar pantas terjatuh. Jika Anda tidak segera menyerah, Anda mungkin akan dipukuli sampai mati." Siapakah Tuan muda Qiu? Ini adalah pemuda kaya dari ibu kota provinsi. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Qiu di ibu kota provinsi? Di antara kerumunan, ada juga beberapa pria gagah yang seharusnya menjadi anggota keluarga Lian. Meskipun mereka tidak berdiri di sini dan tidak didorong, mereka ingin datang dan memberi mereka pelajaran atas kemarahan yang benar. Tetapi, mendengar tentang keluarga Qiu di ibu kota provinsi, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak. Mereka segera berbalik dan pura-pura tidak melihat apapun. Adegan ini juga menarik perhatian Tuan muda Qiu. Dia mencibir, "Sebenarnya, keluarga Qiu di ibu kota provinsi kami bukanlah apa-apa. Itu hanyalah keluarga kecil yang kaya. Seluruh kerajaan naga sama besarnya dengan seluruh kerajaan naga. Tidak ada 10 tapi 8 orang yang dapat menekan keluarga Qiuku. Jadi, kamu tidak perlu terlalu takut. Keluarga Qiu saya dan saya, Qiu Dabiao, sebenarnya bukanlah sesuatu yang istimewa. Saya sering merasa bahwa saya bukan siapa-siapa, sangat rentan dibandingkan dengan orang-orang besar yang sebenarnya." Wanita cantik yang menggendongnya tersenyum dan berkata, "Tuan muda Qiu, Anda sangat rendah hati. Di seluruh ibu kota provinsi, siapa yang tidak mengetahui nama keluarga Qiu, dan siapa yang tidak mengetahui bahwa Anda, Qiu Dabiao, adalah seorang tuan muda yang sangat kuat. Saya tidak berani mengatakan itu secara nasional, tapi di seluruh provinsi, Anda pasti yang nomor 1. Bahkan 2 pengawal yang Anda pekerjakan adalah pensiunan juara tinju. Masing-masing berharga 3 hingga 5 juta setahun." Qiu Dabiao tertawa keras dan melambaikan tangannya, "Xiao Hong, jangan terlalu pandai membujukku. Kedua pengawal ini hanya berpenghasilan kurang dari 10 juta setahun. Jika mereka mengatakannya dan orang kaya mendengarnya, itu akan sangat bagus. Buruk. Akan menamparkan wajahku. Pengawal yang mereka sewa jauh lebih maju daripada yang saya pekerjakan. Jangan katakan apa-apa. Saya menghabiskan 20 juta setahun untuk melindungi Anda. Saya juga membelikan Anda sebuah rumah besar dan mobil mewah senilai 30 hingga 40 juta. Jika kamu mengucapkan kata-kata ini, kamu akan benar-benar ditertawakan oleh orang-orang yang sangat kaya itu." Xiao Hong, ini. Wajahnya tiba-tiba terlihat sedikit jelek.
Saat ini, meski banyak gadis yang dipelihara oleh orang kaya, mereka tidak mau diberitahu secara terbuka. Namun, Xiao Hong tidak berani berbicara omong kosong dan hanya bisa tetap tersenyum. Ya, oke, Tuan Qiu, saya bersumpah. Dia juga mengangkat dua jari halusnya. Saya, Zhong Xiao Hong, tidak akan pernah memberitahu siapapun. Tuan Muda Qiu menghabiskan 20 juta setahun untuk mendukung saya dan membelikan saya mobil mewah senilai puluhan juta. Jika ini terungkap, itu akan sangat mempermalukan Tuan Muda Qiu. Ketika Tuan Qiu dapat menghabiskan 40 hingga 50 juta untuk melindungi saya selama setahun, saya akan memberitahu Anda lebih banyak dan membuat Anda terlihat baik. Qiu Dabiao tertawa, mengangkat tangannya dan menepuk pantatnya. Menarik, Xiao Hong, aku suka mulutmu. Saat ini, pria dan wanita tersebut sedang berkomunikasi dengan begitu gembira hingga hampir memperlakukan orang-orang di sekitarnya sebagai hiasan. Awalnya, semua orang memarahi Guan Qianjun dan putrinya, tapi sekarang mereka hanya fokus pada sisi ini. Tuan Sengshan juga sedikit tidak senang dan mendengus dingin. Dia awalnya adalah protagonis di sini, tapi tiba-tiba dia dikalahkan oleh seorang ayah dengan putrinya. Sekarang inilah sepasang harta karun hidup. Mendengus dingin ini didengar oleh Qiu Dabiao. Dia segera menoleh untuk melihat, tersenyum, dan melambaikan tangannya ke sana. Anda pasti Tuan Sengshan. Saya mendengar bahwa Anda menghasilkan banyak uang setiap hari, dan saya akan datang kepada Anda untuk meramal kekayaan tersebut. Jika kekayaan tersebut belum dihitung, saya akan mengambilnya tidak peduli berapa biayanya. Jika heksagram ini sudah dihitung, maka berapapun uangnya, saya akan meminta Anda menghitung heksagram kedua untuk saya. Saya tahu bahwa Tuan Sengshan hanya menghitung satu heksagram setiap hari, tetapi saya punya banyak uang dan kekuatan. Keluarga Qiu di ibu kota provinsi pasti pernah mendengarnya, kan? Selama kamu menghitung heksagram ini untukku, jika kamu memiliki masalah di kemudian hari, datang saja kepadaku dan aku jamin kamu akan puas. Dia menepuk dadanya, menyebabkan Zhong Xiaohong di sebelahnya segera bertepuk tangan. Tuan Muda Qiu sangat mendominasi. Tuan Muda Qiu sangat mendominasi. Hei, kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Bukankah orang sekuat Tuan Qiu pantas mendapat tepuk tanganmu? Kedua pengawal itu sebenarnya setuju dengan teriakan tersebut, dan langsung bertepuk tangan dan melihat sekeliling dengan dua pasang mata anjing. Jika ada yang tidak memuji putra sulung saya akan membuat pantatnya meledak. Tiba-tiba, semua orang begitu ketakutan sehingga mereka langsung bertepuk tangan. Tentu saja ada juga yang tidak memotretnya. Misalnya, guru Gunung Suci duduk bersila di atas batu besar. Contoh lainnya adalah ayah dan anak perempuan. Bersambung.